Halo semuanya, kelas 10. Oke, berjumpa lagi kali ini. Kita akan lanjutkan pelajaran ya setelah vakum cukup lama. Nah, ini saya sebut materinya sebagai trigonometri 5. Sebenarnya trigonometri 5 ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu adalah ini. Sebenarnya aturan sinus dan kosinus ini satu KD, satu kompetensi. Kemudian menghitung luas segitiga ini pun juga satu kompetensi. Jadi ada dua KD gabung jadi satu. Nah, semoga nanti kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Nanti setelah yang di segitiga, setelah segitiga kita juga akan belajar tentang penerapan rumus-rumus ini pada segi N atau poligon, segi banyak. Segi banyak yang kita pelajari itu ada segi 6, kemudian ada segi 8, dan segi 12. Nah, itu sebenarnya penerapannya sampai ke sana ya. Jadi pada poligon itu kita bisa menghitung panjang sisi, keliling, dan juga luas ya. Ini kok segi 6-nya hanya menghitung luasnya saja ya. Nanti kita akan lihat mengapa di segi 6 rumusnya itu kok hanya itu. Apakah menghitung panjang sisi dan kelilingnya itu sudah ada caranya ya, kita akan lihat nanti. Oke, kita mulai saja. Pada kompetensi yang pertama itu aturan sinus dan kosinus. Kita bahas dulu aturan sinusnya. Aturan sinus ini, nah ini misalnya saya punya segitiga namanya segitiga BC begitu. Untuk tata namanya silahkan kalian baca lagi ya, tentang menamai sisi, menamai sudut, aturan-aturannya, karena nanti di soal itu penamaannya bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi nama sudutnya menggunakan 3 huruf dan sebagainya. Silahkan nanti kalian pelajari lagi, baca materi prasyarat tentang segitiga, karena di sana sudah saya sebutkan. Nah, aturan sinus ini digunakan untuk menghitung sudut dan sisi suatu segitiga yang belum diketahui. Seperti yang tadi di peta konsepnya ya, di peta konsepnya. Nah, rumus pada segitiga itu bisa menghitung besar sisi dan besar sudut. Kalau menggunakan kalkulator sebenarnya aturan ini sangat luas ya, tetapi karena kita tidak menggunakan kalkulator jadi ya fokusnya pada sudut istimewa saja dahulu. Karena nanti kalau bukan sudut istimewa butuh penyesuaian juga ya, butuh bantuan tabel, kalkulator sains ya, tidak bisa kalkulator yang tombolnya sedikit itu tidak bisa. Nah, kondisi penggunaannya ini adalah kalau ada panjang sisi dan sudut yang menghadap sisi tersebut, itu kondisi penggunaan aturan sinus. Sekali lagi dengan catatan, sudut yang kita gunakan adalah sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Silahkan kalian cek modul sebelumnya ya. Itu sudut istimewa itu kalau tidak salah modul pertama. Tapi tabel lengkap materinya itu ada di trigonometri 4. Tabel lengkap itu seluruh nilai trigonometri dari 0 sampai dengan 360 derajat ada di sana. Ya, silakan dicek lagi ya. Yang jelas saya sudah setting ini untuk sudut istimewa saja. Silakan kalian cek tabelnya di situ ya. Kalau bisa dihafal itu bagus ya. Nah, aturan sinus itu bagaimana? Aturan sinus itu begini. Sisi dan sudut yang berhadapan, ingat ya, sisi dan sudut yang berhadapan itu selalu bisa dibuat perbandingan begini. Nah, mudah-mudahan ini kelihatan. Panjang sisi A alias BC, akan kalian baca lagi nanti ya. Sisi BC itu nama lainnya adalah A kecil ya. Ini BC. BC atau CB ini disebut juga A kecil karena di depannya ini sudutnya sudut A. Panjang sisi A dibagi dengan sinus sudut A sama dengan panjang sisi B dibagi sinus sudut B. Dan itu akan sama juga dengan hasil perbandingan antara sisi C, ini sisi C, dengan sudut C. Berarti A per sin A, B per sin B, ya, C per sinus C. Berhadapan semua ya. Seperti itu. Jadi dia sudah pasti berhadapan ya. Kalian bisa lihat ya, di sini hurufnya sama, hanya saja yang di atas hurufnya kecil, yang di bawah hurufnya kapital ya. Coba diperhatikan karena ini sudah jelas polanya. Apakah harus semua digunakan? Sebenarnya tidak. Di situ ada 3 pasang, tetapi kalau ingin menggunakan ini, gunakan 2 pasang saja ya. Untuk satu kali perhitungan itu 2 pasang cukup. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya kita akan coba
membahas contoh soal ya. Kita coba bahas contoh soal. Ini semoga saja cukup ya dalam satu video ya. Kita bahas ini dalam satu video supaya tidak banyak videonya ya, tidak banyak playlistnya gitu ya, isi playlistnya. Kita coba ya contoh soalnya ya. Kita lihat. Yang pertama begini, yang pertama. Misalnya, nah ini contoh soalnya nanti akan saya berikan seperti ini. Segitiga ABC, sudut BAC 45 derajat, sudut ACB-nya 30 derajat. Sisi A kecil, ya sisi A, itu 10 akar 2 cm yang ditanya sisi C. Tidak ada gambar ya. Saya tidak memberikan gambar, berarti yang harus membuat sketsa gambar itu adalah kalian sendiri. Langkah pertama itu ya pasti kita harus membuat sketsanya ya. Sketsanya kira-kira seperti ini. Oh, lewat. Oke, tadi terlalu kencang nekannya. Sudut BAC, BAC berarti yang dimaksud itu yang mana? Itu harus kalian pahami lagi. BAC kan yang di tengah itu huruf A. Berarti sebenarnya kita sedang bahas sudut A. 45 derajat ya. Sudah jelas ya, ini adalah BAC 45 derajat. Kemudian sudut ACB. ACB berarti C-nya yang kita bicarakan ini, yang kita sedang bahas. Besarnya 30 derajat. Kemudian sisi A kecil ya. Itu pasti nanti di depannya sudut A. Ini A kecil di sini. Panjangnya 10 akar 2 cm. Yang ditanya panjang sisi C. C itu berhadapan dengan sudut 30 derajat. Oke, ternyata apa? Kalau kita perhatikan, terlihat bahwa terdapat sisi dan sudut istimewa yang berhadapan. Ini sudah memenuhi syarat untuk digunakan aturan sinus. Sisi dan sudut istimewa berhadapan. Kalau sudut istimewa boleh. Tapi butuh kalkulator dan itu susah nanti. Oke, saya lanjut lagi ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa berhadapan itu berlaku aturan sinus. Berarti nanti akan berlaku begini. Kita gunakan apa yang sudah ada ya. Yang kita punya itu kan sisi A dan besar sudut A. Berarti A berbanding sinus A itu pasti akan sama dengan C berbanding sinus C. Kalau B-nya bagaimana? Ya boleh saja. Tetapi kan kita tidak mencari panjang sisi B. Ya, kita mencari panjang sisi C. Yang dicari C, yang diketahui A. Gunakan apa yang ada untuk mencari apa yang ditanyakan. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, kita masukkan angka ya. Sisi A itu panjangnya 10 akar 2 berbanding sinus 45 derajat ya. Karena sudut A itu besarnya 45 derajat. Ini nanti akan sama dengan begini. C berbanding sinus 30 derajat ya, karena besar sudut C itu 30 derajat ya. Nah, jadi ini hati-hati naruh angkanya ya, karena kalau kalian tepat menaruh angkanya akan mengubah seluruh hasil perhitungan. Ya, jelas ya. A sin A, C sin C. 10 akar 2 sinus 45, C sinus 30 derajat. Kita hitung lagi. Nah, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, saya masukkan saja. Bersama dengan C-nya kita belum tahu. Yang kita punya sinus 30 besarannya setengah, nilainya setengah. Nah, untuk perhitungan ini kalian boleh hitung biasa sebenarnya ya, kali silang dan sebagainya boleh. Kalau saya biasanya saya lebih suka menyederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini 1/2 dengan 1/2 nanti bisa disederhanakan ya. Ini sudah beri tanda garisnya. Tanda garisnya ini ya hitam dan miring ke arah miring mana ini ya? Kian namanya ya. Ini 1/2 dengan 1/2 boleh disederhanakan. Akar 2 dengan akar 2 juga saya sederhanakan. Seperti itu. Ini kalau kalian tidak bisa ya kalian kalikan silang saja lah ya. Kalian kalikan silang saja. Hitung pelan-pelan. Ini akar 2 karena satunya di atas, satunya di bawah saya sederhanakan. 1/2 juga saya sederhanakan. Yang tersisa apa? Yang tersisa nanti adalah C sama dengan 10 cm. Ya, karena setengahnya sudah hilang. Setengah bagi setengah itu pembagian ya.
Ini teknik hitungnya seperti itu. Akar 2 bagi akar 2 ya habis 1. Berarti kita sudah dapatkan panjang sisi C ya. 10 cm. Oke, selesai ya. Di sini yang jadi kunci nih, perbandingan ini kalian harus kuasai baik-baik tentang operasi dasar matematika itu bagaimana menghitung ini ya, perbandingan seperti ini. Karena kalau kalian ada kesulitan di situ, nah ini harus kalian segera perbaiki ya materi prasyaratnya ya. Prasyaratnya ya ini, paham segitiga dan operasi dasar perhitungan matematika. Oke, saya rasa supaya tidak terlalu panjang ya. Tadinya saya mau bahas contoh soal nomor 2 sekalian, tetapi sepertinya contoh nomor 2 nanti saja kita bahas ya. Kita cukupkan dulu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Video pembelajaran selanjutnya itu masih aturan sinus, tapi kita akan bahas contoh soal yang kedua. Kita akhiri dulu. Selamat belajar.